Oki ini ngecek keluar, buka sleting tenda, seret, baru buka dan nengok mau keluar begitu, tiba-tiba langsung masuk dan nutup, dan kelihatan sama dua orang temannya itu. Oki ini langsung gemeteran, langsung mukanya tuh pucat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang kejadian di salah satu gunung, yaitu temennya tuh sampai meninggal cuy. Buat lu yang penasaran dengan ceritanya, lu wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, lu bisa lihat di sini. Dan buat lu yang mau lihat video vlog gua, lu bisa lihat di sini juga. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya kita ritual kayak biasa, yaitu nyebat. Dan jangan lupa ngopi. Jadi gue tuh lagi capek-capek banget cuy. Jadi mungkin gue tuh baru turun gunung perahu sama merbabu. Iya lah, capek banget lah intinya ya. Udah kayak 8 tahun seminggu 3 kali dari gede perahu terus merbabu. Dan bulan-bulan Agustus emang padat banget, makanya kemarin banyak yang ngajakin, bang 17 naik yuk, 17 naik. Gue bilang ampun, gue skip karena di sisi lain gue capek, kedua gue nggak mau naik di 17-an. Dan karena ya udah pastilah naik 17 Agustus tuh gunung rame banget cuy, nggak gunung mana. Bahkan lu naik setelah 17-nya pun itu udah pasti rame. Jadi gue milih untuk istirahat aja tanggal 17-nya. Nggak perlulah Agustusan di atas gunung. Yang paling males itu karena ramenya. Kita bakal lanjut lagi ceritanya. Kita sebut aja cerita ini berasal dari Oki. Oki ini memiliki dua teman atau dua sahabat. Mereka ini punya hobi yang sama dan berkegiatan yang sama, yaitu naik gunung. Mereka kondisi pada saat itu lagi ngumpul atau nongkrong-nongkrong membahas tentang pendakian. Mereka akan mutusin mau naik kemana nih ya gitu kan. Ya untuk kalian yang punya circlean atau end the gang selama pendakian itu kan, kalau nggak ikut open trip kemana nih gitu kan. Mereka ngebahas lah. Sampai akhirnya Oki ini bilang, gimana kalau kita ke gunung X. Sorry banget nih karena si penulisnya memang tidak boleh untuk mencantumkan nama gunung tersebut. Oh boleh tuh gitu kan dari beberapa temennya. Boleh tuh, itu gunung masih jarang. Dan nanya lagi kan akan jalur mana. Dikasih taulah jalur yang akan dipilih. Dan kedua orang ini pun setuju, karena memang jalur tersebut adalah jalur yang memang jarang dilalui sama orang. Jalur spiritual juga. Dan lagi memang nggak banyak lah untuk orang-orang atau pendaki-pendaki yang lewat jalur tersebut. Ya mungkin ada itu untuk orang-orang yang memang sudah pengalamannya tuh sudah wah banget. Dan lagi sebagai catatan, jalur tersebut ini bisa dibilang jalur yang agak rapat. Vegetasinya tuh rapat, ilalangnya tuh rapat. Jadi kayak abu-abu lah jalurnya. Dan memang sebetulnya jalur ini jalur resmi, tapi karena peminatnya sedikit jadi jalurnya tuh kayak ketutup gitu coy. Nah ketika mereka selesai membahas tentang pendakian tersebut, mereka tuh nanya lah tentang ngebahas manajemen perjalanan dan manajemen logistik. Mereka tuh kayak mikirin kita akan berapa lama di gunung tersebut. Oki ini menyarankan kita 3 hari 2 malam saja. Karena kalau misalkan di 1 hari takutnya fisik kita ini pada drop kan. Akhirnya mereka sepakat dan mereka setelah obrolan itu ya ngobrolin tentang pendakian dan ngalir ngidul lah. Singkat cerita mereka bubaran pulang ke rumah masing-masing. Nah pas di rumah ini Oki ini
kayak izin kan ke nyokap atau ke bokapnya ini, "Bu, aku minggu depan mau naik gunung ya." "Oh ya udah, hati-hati." Dari situ sebetulnya tidak ada sesuatu hal yang aneh. Tapi setelah sekitaran 2 atau 3 hari, tiba-tiba ibunya ini bilang, "Oke, kamu gak bisa pending kah pendakian kamu?" "Gak bisa, Bu, gak enak juga kan, ibu tahu sendiri. Kalau udah janji sama mereka sulit dibatalin. Memang kenapa? Memang ada sesuatu hal yang penting banget. Kalau memang penting banget aku bisa cancel kok." Nggak ada sih, ibu punya feeling atau firasat jelek. Jadi malam kemarin ibu mimpi bahwa 2 teman kamu itu dibawa sosok raksasa yang penampilannya tuh nyeremin banget. Dari situ tuh Oki ini bilang, "Udah Bu, doain aja, yang penting kita selamat. Selama ini kan kita selalu selamat dan alhamdulillah berkat doa ibu kan." Maksudnya ya doa ibu dari mereka juga. "Iya sih, ya udah ya, kamu hati-hati dan jangan memaksakan jika memang sudah terjadi sesuatu hal yang aneh." "Iya Bu, nggak apa-apa." Siap gitu kan. Singkatnya mereka mulailah pendakian atau di hari dimana mereka akan mendaki. Mereka kumpul di satu titik dan mereka berangkat itu seperti biasa ngeteng-ngeteng. Jadi naik bis dari mobil satu ke kendaraan lain. Kadang-kadang kalau memang ada tumpangan mereka numpang gitu kan. Dan sampailah di kaki gunung tersebut. Mereka istirahat, mereka nanya seputaran jalur pendakian dan lain-lain, banyak yang dipertanyakan karena mereka bertiga ini baru kan. Dari situ sudah ada diperingati, "Memang kalian yakin mau bertiga?" "Iya, yakin kok," gitu kan. "Dan insya Allah kita juga tidak akan memaksakan diri." Dan dari situ pun si pihak basecamp kan tidak akan melarang karena jumlah mereka bertiga. Ya otomatis ya udahlah, nggak apa-apa, kalau ada apa-apa pun dari mereka masih bisa ada yang turun. Kalau sendiri mungkin pada saat itu Ogi pun akan dilarang untuk naik gunung tersebut. Singkat cerita mereka mulai pendakian di hari Minggu. Jadi mereka memang sengaja itu nyari waktu-waktu yang berlawanan dengan pada umumnya pendaki lah. Mereka naik di hari Minggu. Awal trekking itu mereka sekitaran jam 8 siang. Karena memang sudah tahu estimasi pendakian ini dari mulai pos 1 sampai pos berikutnya itu berapa jam. Jadi mereka udah ancang-ancang dari ini. Oh, gue tahu nih. Gue tahu harus nge-push, kapan harus nyantai dan lain-lain. Mereka mulai dan singkatnya mereka sampai di area camp itu dengan selamat tanpa ada gangguan apapun, cuy. Pure tidak ada sesuatu hal yang aneh. Akhirnya mereka lanjut lagi lah jalan. Nah, di area camp ini benar-benar tidak ada yang namanya aneh-aneh penampakan, benar-benar normal pada umumnya. Ketika mereka udah bermalam di situ, mereka kan besoknya mau ngelanjutin summit kan. Mereka udah summit nih cuy. Jadi sebelum ke puncak ini mereka nemu satu mungkin kayak bentukan sajen gitu kan. Ada beberapa makanan bahkan minuman, kopi dan lain-lain. Ya mereka ketika ngelewatin itu mereka cuek atau kayak ya udahlah gitu kan. Mereka terus aja, belum ada sesuatu hal yang aneh. Sampai di puncak mereka foto-foto dan lain-lain. Ketemu dengan beberapa pendaki pada saat itu. Si pendaki ini nanya, "Mas, sampean jalan mana?" "Oh, aku via ini kok." Dari situ si pendaki ini kayak ngerutin dahi dong. "Loh, kalian bertiga doang nih jalan situ?" "Iya." Pendaki itu tuh langsung kayak salut gitu karena jalur itu tuh bukan jalur rekomendasi banget dan apalagi mereka udah sampai puncak. "Keren kalian Mas, bisa sampai puncak lagi." Loh, memang kenapa? Di situ tuh isu banyak beredar bahwa iya banyak gangguan aneh-aneh, tapi mereka bertiga tuh ngeyakinin enggak kok. Jalur itu memang sedikit lumayan panjang, capek, tapi selama ini kita enggak yang namanya kejadian apapun. Bahkan ya ketika puncak ya alhamdulillah lihat kita kondisi gitu. "Oh ya udah, hati-hati Mas ya." Mereka ngobrol panjang, mereka juga ngopi-ngopi di situ dan singkatnya mereka turun dari puncak. Nah, ketika turun dari puncak ini suasana kondisi pada saat itu terik banget dan mereka bertiga itu kehabisan air, cuy. Mereka tuh kayak udah lemes banget. Sebetulnya mereka kalau nggak kehabisan air, stamina mereka itu ya kuat-kuat aja, cuy. Sampailah mereka di titik yang namanya sajen tersebut. Mereka tergiur dengan air yang ada di sajen tersebut, yaitu kayak kopi, ada teh juga gitu kan. Ya intinya mereka butuh air gitu kan.
Dari situ Oki tuh sempat ngelarang sebetulnya, nggak usah lah yuk, kita sebentar lagi, paling sekitaran 1 jam lagi kita sampai area camp. Tapi si temennya ini tuh kayak, gue udah nggak kuat, gue pengen minum pokoknya. Akhirnya minum lah. Pertama kita sebut aja namanya Andri. Si Andri ini minum, glek. Otomatis 2 temennya yang lain itu termasuk si Oki ini kayak tergiur kan. Anjir kok enak ya. Akhirnya mereka ikutan minum dan sampai habis kan gitu. Dan mereka kayak seger lagi tuh setelah minum itu. Kan gini. Dan dari situ mereka baru sadar. Mereka tuh langsung kayak nengok kiri kanan. Mereka tuh bukan takut dengan sesuatu hal yang mistis, tapi mereka ngerasa bersalah karena minum sajian tersebut. Ya walaupun dengan tujuan nggak tahu ya sajian itu untuk apa gitu. Takutnya ketahuan, lu ngapain lu tiba-tiba minum ini. Ya kan namanya juga manusia kan. Akhirnya mereka nengok kiri kanan dan berhubung sudah kondusif, akhirnya mereka buru-buru lari dan singkatnya sampai di area camp. Sampai di area camp ini masih belum ada sesuatu hal yang menyeramkan atau menakutkan. Mereka tuh kayak alhamdulillah, untung kita tadi ketolongan ya air itu gitu kan. Dan ketika mereka istirahat, mereka ketemu dengan bapak-bapak menggunakan kayak apa sih, belangkon mungkin ya gitu, ikat kepala gitu. Jalan dari jalur yang sama tapi dengan tatapan yang kayak kesel. Dari situ Oki itu kayak merhatiin kan. Lihat deh, kayak bisik-bisik. Si bapak-bapak itu jalan dengan mata yang sinis. Itu orang ngeliatin kita kali ya gara-gara kita minum tadi. Nggak tahu deh. Dan pas ketika mau disamperin sama Oki, mungkin tujuan Oki itu mau minta maaf cuy. Tapi si bapak-bapak ini tuh kayak lari ke semak dan nggak tahu hilang pergi kemana. Dari situ tuh mereka bertiga, anjir itu orang kemana cuy? Ya nggak tahu juga. Aduh, dari situ mereka bertiga nih udah ada feeling jelek atau punya pemikiran yang buruk gitu kan. Gimana nih? Gue udah punya pikiran jelek, apa kita bongkaran aja sekarang ya? Apa langsung turun? Iya nih, tapi kita udah sore cuy, nggak bisa nih. Kita akan kena trek malam, dan kalau trek malam itu resikonya lebih bahaya gitu kan. Ya mau gimana kan, dari situ tuh kayak yaudah ya, kita nggak usah turun. Dan ketika mereka udah ngomong nggak usah turun, selang 5-10 menit mendadak langit menjadi mendung. Yang tadinya memang pada saat itu tuh musim kemarau atau nggak mungkin hujan lah. Kalau dingin iya, tapi kalau untuk hujan itu nggak mungkin. Tapi ya namanya di gunung kan nggak ada yang tahu juga. Tapi menurut perkiraan mereka bertiga itu nggak akan yang namanya hujan. Akhirnya tiba-tiba turun hujan cuy, mendung hujan, dan itu hujannya deras banget. Kondisi pada saat itu sekitaran jam 4 atau jam 5. Dan pas lagi hujan itu kan mereka hujan kan, untung kita nggak jadi turun tuh gitu kan. Mereka santai, mungkin ya itu karena faktor cuaca aja gitu kan, udah hal yang biasa lah di gunung. Akhirnya mereka masak-masak di dalam tenda. Ketika mereka masak-masak di dalam tenda, tiba-tiba angin badai itu kenceng banget. Bahkan tenda mereka tuh sampai goyang gitu kan. Mereka di dalam tenda sambil istighfar aja. Yang tadinya mereka lagi masak-masak, mereka tiba-tiba ngeberhentiin masaknya. Kayak istighfar, astagfirullahaladzim gitu kan. Aduh, ini kenapa tiba-tiba badai, tiba-tiba hujan deras. Ya udahlah, nggak apa-apa, udah hal yang biasa, udah yuk kita banyak-banyak doa aja. Mereka doa sekitaran jam 8 malam, angin dan hujan itu berhenti. Dan mereka tuh kayak sadar kan, wah udah berhenti. Oki ini ngecek keluar, buka sleting tenda, baru buka dan nengok mau keluar begini. Tiba-tiba langsung masuk dan nutup. Dan kelihatan sama 2 orang temannya itu. Oki ini langsung gemeteran, langsung mukanya tuh pucet. Ditanya dong sama temennya, lu ngapa Ki? Oki cuma nengok sambil gelengin kepala. Lu ngapa? Dan ketika temennya mau buka pintu tenda karena penasaran kan, tiba-tiba tangan Oki ini megang. Jangan dibuka. Kenapa ia ngomong? Oki cuma ngasih isyarat begini doang, tanda untuk diem cuy. Dari situ 2 temennya itu kayak paham kan, langsung diem. Dan akhirnya Oki baru mau ngomong. Di luar banyak sosok aneh, banyak sosok setan dan demit. Dari situ mereka berdua pucat kan, kayak bukannya kita udah hal yang biasa. Maksudnya kayak
ya ngeliat kunti, pocong dan lain-lain. Tapi Oki tuh ngejelasin, sosok ini beda dengan sosok yang pernah kita lihat. Lu gak usah ngadi-ngadi, karena penasaran kan, dibuka lah, seret. Mereka bertiga akhirnya ngeliat barengan. Dan ternyata benar coy, sosok yang dilihat itu tinggi gede. Bahkan yang sosok kecil-kecilnya itu ada, ya paling gak nyampe sedengkul lah. Dan yang kelihatan gede itu kayak kakinya tuh cuman kelihatan sebetisnya doang. Mereka bertiga akhirnya nutupin tenda lagi. Dan ketika selesai nutup tenda, suara gemak ketawa dari luar itu kenceng banget. Ya suara raksasa gimana sih, begitu kan. Itu tuh benar-benar kenceng banget. Dari situ Oki udah kayak, ini gimana ya, semoga kita cuma diganggu atau ditampakin doang. Udahlah, lu gak usah mikir yang aneh-aneh sob. Udah kita banyak doa aja. Dan tiba-tiba perut mereka keroncongan kan. Nyari logistik nih cuy. Mereka nggak sadar bahwa logistiknya itu sudah habis. Nggak tahu kemana ya. Entah dimakan, entah ke bawah banjir atau, tapi harusnya enggak cuy. Harusnya enggak. Tapi kok tiba-tiba hilang. Mereka baru sadar gitu, kok logistik hilang. Dan mereka mau nyalain kompor pun, itu kompor tiba-tiba mati. Bahkan lampu tenda itu yang tadinya terang, masih lumayan terang, itu jadi agak redup. Padahal tahu itu kapasitas baterai ini itu baru banget diganti dan nggak mungkin bisa jadi redup kayak gini. Mereka bertiga cuma saling tatapan dan diem. Ketika mereka lagi diem, itu muncul suara-suara gamelan dari luar. Dan gamelannya ini tuh beda. Gamelannya tuh kayak suara gamelan yang rusuh cuy, bukan ngalun. Kan biasanya gamelan tuh pelan, enak. Tapi ini kayak rusuh gitu kan. Ada suara kayak gitu, itu suara apa gitu kan. Terus gimana ini, nggak tahu, feeling gue udah jelek banget. Tapi ya udahlah, kita apapun yang terjadi, toh area tenda kita ini jauh dari pohon, tidak mungkin ada pohon jatuh. Kita harus tetap stay di sini bertiga, nggak boleh ada yang keluar. Sekalipun ada yang keluar, ya kita harus ditemenin gitu kan. Akhirnya mereka bertiga sepakat, mereka coba buat istirahat cuy. Dan di suara di luar itu, suara gamelan itu tuh masih ada cuy. Mereka akhirnya istirahat, tapi mereka nggak bisa tidur. Dan singkatnya, Oki ini karena mungkin udah kelamaan kan, kayak tidur. Dan pas lagi tidur kayak udah mulai nyenyak, satu temennya ngebangunin, "Ki, bangun Ki, Ki bangun, Ki bangun." Oki bangun dong dengan mata yang agak sepet atau kayak perih. Kenapa sih? Itu si Andri kabur, dia keluar tiba-tiba lari. Dari situ mereka berdua panik dong dan disenterin keluar. Panggil lah nama Andri ini, Andri, Andri, Andri. Suara Andri nggak kedengeran nembal. Mereka cari dulu nih di area sekeliling. Ternyata pas di area sekeliling ini nggak ada apa-apa. Dari situ akhirnya mereka berdua masuk ke dalam tenda dan nanya, kok bisa si Andri ini kabur? Gue juga kagak tahu. Tiba-tiba dia buka tenda, dia bilang mau pipis, dan pas ngelangkah kaki pertama, gua yang tadinya mau nemenin, dia langsung lari kenceng banget. Pas gua ngebangunin lu itu tuh padahal sepersekian detik, tapi kok tiba-tiba udah jauh. Kayak dia tuh kayak larinya tuh cepet lah intinya gitu, kayak The Place gitu kan, bos gitu. Kok bisa sih? Yaudah ini gimana nih gitu kan. Yaudah sabar dulu, kita nyantai dulu, kita tenang dulu, tenangin pikiran, nggak boleh panik. Mereka tuh mikir kan, dalam bentuk gimana ya, mikir terus sampai akhirnya yaudah yuk kita cari agak jauhan dari area camp. Kita berdua nggak boleh mencar. Kalau memang ketemu enggak. Mereka nyari itu agak jauhan, mungkin sekitaran 1-2 jam, dan mereka masih nggak nemuin. Yang anehnya itu kan abis hujan, harusnya ada bekas jejak kaki, entah itu kepleset atau kaki lari gitu kan. Dan itu kondisi udah reda ya hujannya, harusnya kelihatan gitu bekas jejak kakinya, tapi itu nggak ketemu. Dan ketika mereka ke tenda, bingung kan, mikir kayak si Oki ini ngeliat jamnya nggak nyala cuy. Jamnya tetap masih ada di jam 11:30. Kok jamnya nggak muter-muter ya? Perasaan tadi kita tuh udah muter-muter berjam-jam, dan nenek pun itu mungkin udah sekitaran jam 2 atau jam 3. Kok masih jam segini aja? Kayak heran kan. Nggak tahu apa mungkin jamnya mati. Pas dilihat, ya kali mati kali ah. Terus gimana nih?
Yaudah, daripada nanti kita kenapa-napa, mendingan kita stay di sini sampai pagi dan baru setelah pagi kita minta tolong sama pihak base camp. Yaudah, oke, deal. Karena kalau ketika kalian menemukan sesuatu hal yang aneh di gunung, lebih baik kalian jangan berpikiran yang panik. Atau kalau memang misalkan teman kalian kenapa-napa, ya udah mikir aja. Jangan yang panik, karena kalau misal satu orang panik nanti kesana-sananya yang lain pun panik gitu ya. Nah udah dari situ mereka tuh kayak diem, nggak jelas. Bahkan si Oki nih udah yuk tidur lagi. Mereka coba tidur cuy. Dan ketika mereka bangun, kondisi pada saat itu masih malam. Beneran masih malam. Oki tuh kayak, kok masih malam ya? Nggak tahu nih. Dan akhirnya ketika mereka nungguin hampir mungkin feeling mereka tuh udah kayak 2 atau 5 jam, 2 sampai 5 jam gitu. Wah udah nggak bener. Nggak mungkin kita selama ini di sini. Yuk kita bongkaran, kita turun hari ini juga. Terus gimana teman kita? Ya kita turun, kita cari bantuan. Nggak mungkin kita harus nyari kan. Yang ada malah kita akan nyasar. Ya udah deh. Akhirnya mereka beres-beres gitu kan. Pada saat malam itu juga beres-beres dan selesai mereka turun. Dan kali ini mereka bukan dihadapin dengan kondisi yang selalu gelap, tapi kondisi perut mereka itu lapar keroncongan. Bener-bener lapar banget. Mereka tuh jalan kayak pelan-pelan. Mereka kebantu gara-gara memang di situ kan malam ya, jadi kayak nggak terlalu panas terik gitu kan. Dan air mereka memang lumayan cukup ada, tapi perut nggak bisa dibohongin cuy, lapar. Mereka terus jalan mungkin sekitar 1 jam mereka jalan, mereka istirahat. Kok ini kita nggak nyampe ya? Bahkan harusnya pos dari area camp itu mungkin sekitaran setengah jam kalau kita turun, tapi kok ini kita belum sampai. Udah mungkin gara-gara kita faktor lapar, jadi kita mikirnya udah sampai di pos berikutnya, udah yuk kita jalan aja. Oke itu masih tenang. Mereka jalan terus sampai akhirnya mereka nggak tahu pada saat mereka jalan itu mereka ngeliat cuy bahwa di depan ini trek, tapi kenapa tiba-tiba mereka kayak terperosok ke salah satu tebingan atau kayak jurang gitu. Nggak yang jurang jatuh ke bawah, tapi kayak miring gini cuy. Dan itu mereka ngeguling-guling sampai beberapa kali. Sampai akhirnya ketika mereka ngeguling berapa kali, mereka sampai ketemu dasarnya. Temennya ini tuh kayak, Ki, tolongin Ki. Oke itu langsung kayak melek. Lu kenapa? Dan kelihatan dari kepalanya itu kayak bocor, keluar darah. Bangun. Yuk kita pulang. Ayo kita pulang. Oke ngebuka P3K dia cuy, ngebuka hampir dibengkar kepalanya tuh kan. Dikasih pertolongan pertama, tapi temennya ini tuh nggak kuat. Dan dari situ Oki udah bingung, mikir, panik mulai kan, antara nyelamatin temannya atau gimana nih. Kalau nyelamatin teman tas berarti otomatis harus ditinggalkan, tapi ya nyawa teman itu jauh lebih penting kan. Ya udah lu gue gendong. Dia coba buat naik ke atas gitu kan, tapi nggak bisa, lagi-lagi merosot. Udah Ki istirahat aja Ki, Dari situ Oki itu cuma bisa pasrah begini dong, sambil ngeliatin temennya tuh kayak udah setengah sadar setengah enggak, karena darahnya tuh kayak terus bercucuran. Mendadak temennya tuh kayak bilang, Ki lu cari bantuan ke bawah, udah gue tinggal di sini aja. Tapi lagi-lagi nggak bisa, lu harus ikut bareng gue. Kita harus pulang, kita harus ngelaporin kejadian tentang teman kita yang hilang. Dan ketika lagi selesai ngomong kayak gitu, Oki ngelihat satu temennya Andri itu lari cuy. Entah karena halusinasi atau gimana ya, Oki ini langsung teriak, Bli, Andri. Dari situ enggak dong satu temennya ini, mana Andri Ki, mana Andri. Dari situ pas mau ngasih tahu, tapi tiba-tiba kayak langsung hilang si Andri. Dia bingung dilema antara mau nyusul si Andri atau si satu temennya ini. Oki itu cuman diem aja. Gimana ya? Dan lagi-lagi setelah bingung kayak gitu, itu kedengeran suara. Kalian semua akan mati di gunung ini. Dari situ Oki itu langsung kayak nengok kiri kanan, nyari sumber suara tersebut. Ternyata sumber suara itu tuh nggak bisa ditemukan. Dan dari sini Oki bener-bener harus milih gitu kan. Akhirnya dia ngegendong temennya, dia ngambil beberapa perlengkapan doang, kayak pisau, korek, udah itu doang. Dan ada satu botol air, karena
Makanan ini bener-bener udah habis banget cuy, bener-bener udah habis. Dari situ tuh akhirnya ngegendong dengan kondisi ngegendong pun nggak bener, jadi kakinya tuh tetap ke tanah kayak digusur gitu cuy. Terus jalan, mungkin jalan 10 menit berhenti, jalan 10 menit berhenti. 1 jam pertama temennya ini masih ada suara, udah Ki gue tinggal aja. Tapi Oki terus aja nggak ngeruin. Sampai akhirnya 1 jam ini, udah lewat 1 jam dia istirahat kan. Dia nengok ke temennya dan nggak tahu kenapa tiba-tiba berlinang air mata dan keinget dari ucapan sang ibunya. Iya, kalau kemarin gua nggak naik dan nurut sama ibu gua, mungkin mereka nggak akan begini. Dari situ Oki ngegendong lagi, terus aja jalan. Dan pada saat itu bener-bener malam tuh nggak hilang-hilang cuy. Mereka tuh bener-bener nggak ketemu siang, jadi kayak malam terus aja. Dan akhirnya udah 2 jam mereka jalan. Oke, ini istirahat lagi nyender. Dan di situ ada entah daun apa, dia karena udah lapar dia ngambil daun, diambilin dimakan, nggak tahu rasanya tuh apa. Yang penting biar perutnya keisi dan terus minum glok gitu kan. Lo minum nih, minum, dituangin air. Tapi temennya udah nggak sadar cuy. Temennya ini bener-bener udah nggak sadar. Bangun, tapi ya mau gimana lagi. Oke pun tenaga udah habis, temennya juga mungkin udah kehabisan tenaga, dan dicek denyut nadinya masih sadar atau masih hidup gitu. Nah ketika lagi bingung mikir, dan Oki itu sebenarnya pengen nerusin jalan tapi dia udah nggak punya tenaga. Dia tuh mikir ngelamun, dan pas lagi ngelamun kayak gitu tiba-tiba di depan dia ada sosok tinggi gede banget. Dan lu tahu sosok tinggi gede ini megang temennya cuy, begini kayak mau ngomong, itu temen gua, lu apain? Tapi nggak bisa. Sosok raksasa ini cuman senyum sambil jalan dan nenteng si temennya ini. Dia tuh langsung refleks ngejar dong, sambil kayak gimana sih, ngesot sambil ngerondang begini. Temen gua balikin, dan nggak lama temennya yang pingsan ini megang kakinya. Jangan tinggalin gua. Dari situ Oki benar-benar nangis cuy. Oki benar-benar nangis nggak habis pikir. Dan pas itu gue nggak bakal ninggalin. Dan udah masa bodoh tuh dengan sosok raksasa itu. Akhirnya dia ngedeketin temannya sambil meluk. Udah ya, lu yang tenang, kita bakalan pulang kok. Oki tuh sambil nandangin kayak gitu dengan kondisi yang memang sudah lemes. Dan akhirnya nggak tahu gimana temennya ini kayak punya lagi, lu turun, lu minta bantuan, gue di sini pasti bakalan selamat. Yang penting jangan sampai kita berdua ini kenapa-napa. Lu masih ada tenaga, lu buruan nyari bantuan buat nolongin gue. Tapi nggak bisa, kalau kayak gini nggak bakalan selesai Ki. Udah, pokoknya lu samperin ke warga desa minta tolong. Tapi lu bener ya, janji lu bakalan selamat dan lu harus kuat sampai nunggu gue balik. Iya. Dari situ si Oki ini langsung turun ke bawah, walaupun kondisinya ini tuh babak belur cuy, maksudnya ya baret dan lain-lain. Dia tuh langsung lari. Dan kita akan beralih ke si salah satu temennya ini. Temennya cuma bisa, Ki, mungkin hidup gua tuh udah sampai sini dan gua udah gak kuat. Sorry banget gue nyuruh lu ke bawah, karena gue gak mau dari ketiga kita atau kita bertiga ini mati semua. Dan semoga lu selamat sampai bawah. Dari situ tuh kayak langsung nutup mata, udah gak sadar. Dan Oki itu lari terus sekencang-kencangnya sambil berurai air mata. Dalam hatinya, apa ini gara-gara gue makan minum saja tersebut sampai bisa terkejadian kayak gini. Terus lari. Di kiri kanan Oki itu banyak banget sosok makhluk yang ikutan lari kayak ngejar si Oki ini. Mulai dari sosok pocong, kuntilanak, bahkan ada sosok kayak raksasa ngikutin dari belakang. Tapi Oki bener-bener lari terus kencang-kencangnya. Pas lagi lari itu kelihatan kayak lampu-lampu desa gitu kan, lampu-lampu rumah kelihatan. Alhamdulillah. Tapi dia ngeliat kiri kanan, dia terus dikejar dan
Oke ini terus lari coy, lari sampai akhirnya dia kesandung, dia ngeguling nggak tahu berapa kali, dan dia tuh kayak kelempar ke jurang gitu. Dek. Dan dia tuh kelempar ke jurang itu kayak jatuh ke curug gitu, jadi bawahnya tuh air terus. Dan itu udah nggak sadar, dan ketika sadar Oki udah ada di salah satu perkampungan desa, dan itu kondisinya udah siang benderang. Ternyata memang benar di bawah ini dia udah ada di kaki gunungnya, dan dikasih tahu tuh teman saya mana. Dan warga desa ini kayak bingung kan, akhirnya kayak beberapa warga tuh kayak ngelapor, nunggu RT. Ketemulah RT, dikasih tahu bahwa temennya masih ada di atas, dan nanya kenapa kalian bisa kayak gini, dijelasin tuh. Dari situ RT dan warga desa itu cuma bisa geleng-geleng kepala doang, dan kelihatan dari badan si Oki ini tuh udah hancur banget cuy, bahkan kakinya itu patah. Ketika dia sadar ngegerakin satu kakinya itu sakit banget, kakinya tuh patah, kayak kalau kaki normal kan ke depan ini, tapi kayak udah patah aja gitu, harus diamputasi gitu cuy. Dari situ Oki itu cuma bisa nangis, Pak tolongin teman saya. Teman saya ada 2 lagi di atas. Lu tahu warga desa benar-benar nyari selama 4 hari, tapi temennya nggak ketemu. Oki pengen banget ikutan nyari, tapi dengan kondisi kaki begini tuh Oki nggak bisa. Dari situ Oki cuma bisa nangis doang, cuma bisa nangis terus gitu kan. Dan sampai akhirnya keluarga dari mereka, teman-temannya Oki ini datang, dan cuma bisa nangis sambil meluk gitu, maafin Oki nggak bisa jagain mereka berdua. Dan bahkan ibunya Oki pun nangis di depan Ki, udah nggak apa-apa, yang sabar, yang tabah. Dan sampai akhirnya itu keluarga dari temannya Oki ini nyari sampai sekitaran 2 minggu, itu benar-benar nggak ketemu. Dan yang paling aneh, tas mereka pun itu nggak ditemuin cuy, dan sekitaran 1 bulan kedua orang tuanya itu udah nganggap ya udah mungkin anak gua ini udah meninggal, dan udah mengikhlaskan lah. Dan Oki dari situ udah kayak nggak habis pikir lah bisa kejadian seperti itu. Oki cuma bisa nangis, dan bahkan ngelihat dirinya sendiri pun udah kayak gue mendingan mati aja kali ya. Bahkan sempat beberapa kali ngomong kayak pengen bunuh diri, tapi ya ditenangin sama si ibunya. Dan hal yang paling terberat adalah kesalahan dari si Oki ini, iya temennya ini nggak bisa ketemu cuy, dan nggak tahu. Dan Oki itu sebetulnya punya tujuan atau mimpi, dia tuh pengen ke gunung itu lagi. Tapi dengan kondisi yang kayak gini ya siapa yang mau nganter. Dan gunung itu tuh memang gunung yang nggak bisa nggak bisa dilalui dengan orang-orang yang pengalamannya sedikit. Dan kalau sekalipun bisa, itu harus ada porter atau orang yang mau ngegendong si Oki ini, atau kayak boiem lah gitu ditandu. Tapi kan itu butuh biaya yang gede. Tapi si keluarga korban tuh kayak udah nggak apa-apa Ki, gue udah ikhlas gitu kan. Dan dari situ Oki pun kayak udah menyendiri, kayak setengah waras dan setengah stres cuy. Tapi ya sampai akhirnya mungkin kejadian itu udah kelewatin sekitaran 5-7 tahun, Oki pun balik lagi atau kayak udah ngelupain, walaupun kadang selalu ingat dengan kedua temennya ini cuy. Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja. Dan cerita dari ini tuh memang gak terlalu, endingnya tuh ya gimana ya, menurut gue juga agak sulit. Jadi ada kepengenan untuk naik gunung tersebut, tapi udah gak bisa lagi. Dan dari situ pun memang si Oki ini udah kayak ya setengah sadar setengah stres. Dan memang si penulisnya pun tidak menuliskan sesuatu hal yang wah lagi di ending. Dan cerita yang bisa diambil dari sini tuh, si penulisnya tuh bilang ya tidak serta-merta kita ada sesuatu hal yang bukan barang kita tiba-tiba kita minum, kita makan. Dan lagi juga kita nggak tahu ya kejadian itu tuh emang gara-gara faktor makan sajen atau bukan. Tapi menurut sepengakuan Oki adalah ketika mereka naik itu, mereka tidak melakukan sesuatu hal yang aneh. Ya, yang anehnya tuh ya cuman minum itu doang, dan selebihnya mereka nggak ngelakuin apa-apa. Dan ya nggak habis pikir aja, gara-gara kejadian itu teman mereka sampai meninggal, bahkan sampai nggak diketemuin. Ya intinya ketika kalian naik gunung, jangan sekali-sekali ngambil sesuatu hal yang memang bukan jadi milik kalian lah. Karena
walaupun kalian nggak kena mistis, ya namanya karma itu udah pasti ada kan. Segala sesuatu hal yang menurut kalian positif dari cerita ini silahkan ambil, dan yang negatif silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.